Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gua bersama Mbah Noe akan berbincang-bincang tentang suatu hal. Entah suatu hal apakah itu, tentang motivasi apa, tentang kata-kata apa, ya mungkin bakalan dijelasin oleh beliau. Oke? Disebut Mbah Noe itu dari mana, Mbah? Dan kenapa disebut Mbah Noe? Ini pertanyaan yang bagus. Bagus banget. Jadi memang sebenarnya kan gini ya, itu kan yang disebutnya. Kalau untuk saya sih oke. Mau bilang apa kek, kakek kek, aki kek, abang, ya kan bapak. Malah saya masih ingat loh dulu waktu pertama kali saya waktu syuting di Bali itu mendarat dipanggil Pak. Itu saya mau netes air mata. Lo udah tua ya gue. Ya kan? Jadi intinya sebutan Mbah itu saya rasa populer. Karena kalau saya bilang kalau disebut gini ya kelompong iye, umur iye, nggak kena lah cuy. Okay. Jadi memang pasnya Mbah lah, udah pasti. Tapi sebenarnya nama Mbah Noe itu siapa? Nama ada dua nih. Ada dua. Nama populernya tuh Noe karena dulu waktu saya, nah ini kafe beneran itu kafe Noe, ya kan? Itu di Jakarta. Terus udah gitu pindah lagi, kita bukan pindah, lepas dari urusan buka cabang di Pondok Aren, yaitu ada apa namanya sampai dari Pondok Aren sampai di sinilah di tempat ini. Di tempat ini. Terus kelahiran Mbah nih, kelahiran Mbah dari kelahiran Mbah. Maksudnya kan nama dulu tadi. Nah, tadi nama sekarang kelahiran. Kalau untuk nama KTP enggak, tadi dari nama kalau nggak salah ya nanya. Kalau nama asli kan ada nama KTP pasti ya. Oh iya, nama KTP. Sebenarnya itu memang jarang diucap sih ya kayak gitu ya. Nggak tahu, seram, untuk saya juga serem juga dalam kata arti ya oke, kalau penting ya kan. Nama saya itu ada R-nya, Raden, R-nya itu Harnanto. Tapi itu hanya sebagian kecil yang pasti tahu ya. Artinya nama formil KTP. Ya kan? Gitu. Tapi kalau untuk panggilan adalah Mbah Noe aja. Mbah Noe aja. Biar cukup keren, populer, udah populer Noe. Ya, Noe lah udah. Noe, pasti. Karena dulu saya nggak ngerti juga, tiba-tiba kok nama Noe itu dari mulai ya tahun tadi ya kita mulai merintis gitu ya, udah 35 tahun. Kok bisa sampai 35 tahun ya dengan sebutan Noe aja gitu. Bahkan biasanya saya juga lebih seneng banget, udah aja nggak usah kata mbak, kakek apa, karena kan kita orang timur ya bolehlah itu, jadi nggak ada kaitannya, nggak apa-apa. Malah lebih, kalau untuk saya pribadi mendingan dipanggil Noe aja. Walaupun udah tua pun sekalian pakai tongkat nih ya. Noe, lihat nih tongkatnya. Karena kan gini, kalau sesuatu owner yang itu nggak gampang loh. Kalau misalnya owner kita kan mesti gaul ya kan, dari mulai anak kecil sampai dewasa, sampai bagaimana, sampai bapak-bapak, mungkin ada yang lebih tua dari saya juga. Nah itu dalam kata arti Noe. Jadi dengan mungkin juga bisa populernya itu dengan nama Noe-nya kali ya, gampang diingat. Terus kembali lagi personality pribadi dari kita juga, nggak jutek-jutek amat. Jutek nggak sih gue? Nggak kan? Enggak. Nah, jadi kayaknya itu marketing loh itu, untuk kalau kita mempunyai artinya kita jualan ya, dagang. Jualan. Ya iyalah, kalau misalnya dagangnya judes jutek kan, waduh. Kan nggak laku juga. Iya gitu. Pokoknya seru ya, mudah-mudahan adalah maksudnya untuk kedepannya ya, generasi kedepannya mudah-mudahan ada untuk anak muda, untuk optimis, anak muda, ya. Yang penting niat yakin. aja. Bagaimana ya caranya nih kita nongkrong ke salah satu tempat bicara yang ada hasil. Jadi artinya positif gitu. Jadi menghasilkan otomatis duit. Tahu kan? Duit. Mungkin bisa dengan nongkrong itu kita bisa menghasilkan sesuatu, entah bertukar pikiran, entah ya, itu yang diambil positif, itu yang tadi kita bilang ya, Devani, Puji. Itu. Jadi kita harus punya
punya jiwa. Ya, Jiwa. artinya sesama lah. Ya. Gitu. Yang positif. Bisa bersosialisasi. Pasnya gitu. Oke, tadi nama. Sekarang kelahiran deh, Mbah. Asli kelahiran Mbah itu dari mana? Saya sebenarnya kalau misalnya kelahirannya juga sebutannya malu juga ya maksudnya. Ya itu saya lahir udah deh gini. Lahirnya tuh pasti di rumah sakit ya. Nah, lahirnya di rumah sakit. Ya. Nah, jadi artinya tuh Jakarta. Ya. Nah, kita ngambil boleh kita sebut bapak saya dari Solo. Ya kan. Ibu dari Pandeglang, Banten. Sini nih. Ibu. Nah, saya lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Tanggal lahir tadi tempatnya di Jakarta. Sekarang tanggalnya, Mbak. Tanggalnya Mbak belum sebutin nih kayaknya. Lupa saya tanggalnya tuh. Lupa. Dalam kata arti mungkin gini aja. Kadang-kadang tiba-tiba nih ya, ini terjadi dalam kata arti tiba-tiba satu saat. Ini pernah kejadian yang baru-baru kemarin, tiba-tiba selamat ulang tahun ya, gini. Dari mana nih? Oh, dari Jakarta. Dari mana? Dari mana-mana. Kok jadi dia yang tahu ulang tahun aku ketimbang aku sendiri? Itu bisa terjadi. Jadi ini kadang-kadang aku juga jawab di WA atau salah gitu. Ternyata itu mungkin benar gitu loh. Enggak orang dulu kita pernah perayaan, ingat nggak lo waktu begini, begitu, kita ke disco dan lain sebagainya. Oh ya, aku bilang gitu. Ya? Terus ada yang juga bilang bener gitu. Ya udah, akhirnya kita iyain aja gitu. April pokoknya. Biar simpel iyain aja. Nanti aku lihat di konsep di buku, di bendel HP namanya ya. Pokoknya saya berkelakuan baik aja. Punya kakak, KTP ada, saya juga nggak pernah baca KTP, cuma ngafalin PIN untuk ATM. Itu aja. Kadang-kadang saya juga itu PIN malu gitu, jadi saya cuma ngafalin itu. Begitu juga HP. Ya boleh bilang mungkin gaptek kali ya. Gaptek lah ya, kita kan ya udah umur namanya juga. Kadang-kadang PIN tuh, jadi yang saya inget cuma PIN ATM. Dan duitnya juga ingat pasti. Iya kan, pasti ingat. Sekarang kalau nggak duit apa sih yang dicari ya? Oh, sebenarnya gini. Iya. Aku nggak nyalain ya. Saya orang dulu, kalau ngomongin dulu ntar kayaknya jadi heboh. Nih orang tua sok tahu bener ngomonginnya dulu, kenyataannya lu gimana sekarang? Gimana sekarang? Ompong ya kan. Jadi kita nggak ngomongin dulu. Ya kan, jadi kita ngomongin yang sekarang aja. Artinya apa ya? Apa tadi yang ditanya? Duit pasti duit lupa, itu ya. Oke. Kalau saya bilang masalah duit itu bagaimana ya? Saya jujur, bapak saya militer ya, nggak pernah. Terus ibu saya juga tipe yang keras ya, bikin jahit baju, bikin kue ya, otomatis kita putra-putranya yang promosiin ya. Nggak dibiasain dan tidak terbiasa kita berangkat dari duit dulu, sehingga sampai sekarang saya hidup bohong kan kalau nggak dari duit ya kan. Iya. Nah itu aja. Jadi saya juga kalau sampai kita mulai kerja dari angka ya nggak bisa. Jadi artinya kalau saya nggak banget kalau saya. Tapi kalau untuk yang sekarang kita nggak bisa mau nyalain generasi muda juga nggak bisa disalahin. Jadi kita bukan cari kesalahan masalah ini ya. Masalahnya untuk duit. Memang duit itu segalanya kan dalam kata arti. Sekarang kan kita bisa lihat dong dari dulu sampai sekarang, mungkin sikon juga, ya kan. Jadi kalau kita lihat kalau sekarang nggak pakai duit, kesian lah anak-anak sekarang segala macam kan nggak bisa. Kayak kalau dulu mungkin gitu ya. Dulu mungkin. Masa kita sebut sekarang kembali lagi dari nasib? Nggak mungkin kan? Iya nggak mungkin. Iya. Jadi sekarang harus dari duit. Cari duit. Duit dan duit. Kalau nggak ada duit nggak jalan. Ya. Ntar di katukat kan ya yang ini ya. Katukat nanti kan.